Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari kelas 1A Tadris Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas matematika dasar dengan membuat video dengan judul penerapan konvers, invers, dan kontraposisi dalam kehidupan sehari-hari. Masih tentang logika matematika, namun kita akan membahas tentang konvers, invers, kontraposisi, dan pernyataan berkuantor. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, konvers, invers, dan kontraposisi ini awal mulanya dari bentuk implikasi. Masih ingat kata kunci atau ciri-ciri dari bentuk implikasi? Dia itu kata kuncinya jika maka, ya, jika P maka Q. Nah, dari implikasi tersebut dapat dibentuk menjadi pernyataan baru. Yang pertama, kalau misalnya bentuknya konvers. Kalau konvers, dia itu bentuknya jadi Q maka P, jika Q maka P. Jadi sebaliknya. Kemudian kalau invers itu ya inversnya dari si implikasi. Jadi jika negasi P, maka negasi Q gitu. Dan yang terakhir, kalau kontraposisi bentuknya jadi negasi Q maka negasi P. Jadi dia sebaliknya dari invers. Kalau konvers itu kebalikan dari implikasi, kalau kontraposisi dia kebalikan dari invers. Bentuk contoh soalnya seperti apa? Misalnya perintahnya tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari bentuk implikasi berikut. Misalnya ada pernyataan kayak gini, jika segitiga ABC sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar. Udah jelas ya, ini bentuknya implikasi karena ada kata kunci jika maka. Nah, di sini kita misalin, segitiga ABC sama sisi ini kita misalin P. Nah, ketiga sudutnya sama besar kita misalin Q. Yang pertama kita akan mencari konvers. Ingat, konvers itu bentuknya Q maka P. Dia berarti sebaliknya dari si implikasi. Jadi dibalik aja, jika ketiga sudutnya sama besar, maka segitiga ABC sama sisi. Gitu gampang ya. Yang hijau jadi di depan gitu kalau misalnya di video ini. Gampang melihatnya. Kemudian yang kedua, ada invers. Inversnya itu bentuknya negasi P maka negasi Q. Cari aja lawan kata dari si pernyataan P. Jika segitiga ABC bukan sama sisi, ingat ya kalau udah ada tanda bukan, dia itu udah bisa jadi negasi. Maka ketiga sudutnya tidak sama besar karena konsepnya juga harus negasi Q gitu. Kemudian yang terakhir kontraposisi. Kontraposisi itu negasi Q maka negasi P. Berarti kalimatnya jadi jika ketiga sudutnya tidak sama besar dibalik gitu. Maka segitiga ABC bukan sama sisi. Itu gampang ya. Asal kalian tahu polanya seperti apa, tinggal kalian cari kalau misalnya negasinya cari sebaliknya gitu. Sekarang kita masuk ke pernyataan berkuantor. Apa sih pernyataan berkuantor itu? Nah, kuantor itu adalah suatu ungkapan untuk mengatakan berapa banyak. Nah, ada dua pernyataan berkuantor itu. Yang pertama bentuknya kuantor universal. Lambangnya itu kayak gini, A kebalik gitu. Dibacanya untuk semua atau untuk setiap. Jadi kalau ada lambang yang A kebalik itu dibacanya semua atau untuk setiap. Gitu cara bacanya. Terus contoh kalimatnya, semua pesawat terbang dapat terbang tinggi. Itu kalimatnya itu, jadi ada kata-kata semua itu masuknya kuantor universal. Ingat-ingat ya. Dan yang kedua itu ada kuantor eksistensial. Lambangnya kayak gini, E kebalik. Dibacanya itu dia ada atau terdapat atau beberapa. Contoh kalimatnya, ada tanaman yang tak berdaun. Gitu. Jadi kata kuncinya buat ngebedain itu mana kuantor universal dan kuantor eksistensial itu gampang. Kalau misalnya ada semua dia universal, kalau kalimatnya ada dia itu eksistensial. Atau ini yang termasuk di sini itu universal, yang di sini itu adalah
eksistensial gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang negasi dari pernyataan berkuantor. Ingkaran atau negasi dari kuantor universal. Ingat-ingat, lambang kuantor universal itu kayak gimana? Kebalik. Kalau ada negasi yang ada tanda belok-belok gitu kan di depannya. Nah, kayak gini maksudnya. Terus, ingat-ingat, kalau misalnya negasinya dari kuantor universal, dia itu bakal jadi kuantor eksistensial. Jadi kayak gini, ini adalah negasinya. Dan jangan lupa, si pernyataannya juga harus dicari negasinya. Gitu. Dibacanya itu asalnya dari semua jadi tidak semua, atau misalnya asalnya dari semua jadi ada gitu. Contohnya kayak gimana? Nanti akan dibahas. Yang kedua, ingkaran atau negasi dari kuantor eksistensial. Ya sebaliknya dari yang tadi. Kalau misalnya awalnya dia eksistensial, ini negasinya itu jadi universal gitu. Yang asalnya ada jadi tidak ada, atau yang asalnya ada jadi semua. Nah, ini contohnya. Negasi dari pernyataan berkuantor. Negasi dari kuantor universal dulu. Kenapa universal? Karena di sini kalimatnya apa? Semua kucing mempunyai ekor. Ada kata-kata si semua. Ya, udah jelas. Dia itu kuantor universal. Nah, ini. Lambangnya itu kan kebalik tuh. Kucing mempunyai ekor, kita misalin pernyataannya PX. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, negasi dari kuantor universal bentuknya kayak gini kan konsepnya. Nah, berarti kalau misalnya dari semua itu bisa jadi beberapa. Nah, ini udah jadi kuantor eksistensial, dan kucing tidak mempunyai ekor itu adalah negasi PX gitu. Jadi si tujuan utamanya itu, atau tujuan kita mencari negasinya harus kayak gini kalau misalnya dari kuantor universal. Ada opsi lain. Opsi yang kedua, jadi ada kucing tidak mempunyai ekor. Kenapa? Ya pokoknya dia konsepnya harus jadi kuantor eksistensial, dan si pernyataannya itu negasinya gitu. Dan yang terakhir juga bisa kayak gini, tidak benar semua kucing mempunyai ekor gitu. Itu untuk contoh negasi dari pernyataan kuantor universal. Yang kedua, negasi dari pernyataan kuantor eksistensial. Udah jelas, ciri-ciri pernyataan kuantor eksistensial itu kalimatnya ini, ada. Nah, ini. Lambangnya kebalik tuh. Anak yang gemar bermain bola, kita misalin PX. Ingat konsepnya. Asalnya kuantor eksistensial, dia jadi kuantor universal. Nah, dia negasinya tuh kayak gini, semua anak tidak gemar bermain bola. Kok jadi semua? Yaitu karena tujuannya atau polanya itu jadi kuantor universal ya. Jadi kayak gini. Dan anak tidak gemar bermain bola itu negasi PX. Terus opsi lain atau pilihan yang lain menjadi setiap anak tidak gemar bermain bola. Setiap anak, setiap itu kan kayak semua gitu. Ini tuh adalah kuantor universal, dan anak tidak gemar bermain bola itu negasi PX-nya. Atau tidak benar ada anak yang bermain bola gitu. Yang penting negasinya. Itu bisa ya. Halo teman-teman, di sini ada contoh penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya logika proposisi bersyarat atau implikasi. Nah, di mana kita ketahui bahwa varian proposisi bersyarat atau implikasi itu ada beberapa bagian. Pertama itu ada converse atau kebalikan. Jika Q, maka P. Yang kedua itu ada inverse. Jika ingkaran P, maka ingkaran Q. Yang ketiga itu ada kontraposisi. Jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat bijak kan? Contoh kalimat bijak di sini seperti perlu memiliki hati yang bersyukur agar kita bisa hidup bahagia. Di sini kita bisa menentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Tetapi terlebih dahulu kita tentukan P dan Q-nya. P-nya ada, kita bisa hidup bahagia. Q-nya memiliki hati yang bersyukur. Pertama itu kita tentukan converse atau kebalikan. Jika Q, maka P. Kalimatnya seperti, jika kita memiliki hati yang bersyukur, maka kita bisa hidup bahagia. Yang kedua itu ada inverse. Jika ingkaran P, maka ingkaran Q. Kalimatnya seperti, jika kita tidak bisa hidup bahagia, maka kita tidak memiliki hati yang bersyukur. Dan yang terakhir itu ada kontraposisi.
Jika ingkaran Ki, maka ingkaran P. Kalimatnya seperti, jika kita memiliki hati yang bersyukur, maka kita tidak bisa hidup bahagia.